Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillah sehat Bu. Selamat pagi pada anak ibu semua. Semoga anak ibu semua sudah sarapan pagi karena kita akan membahas materinya dengan penuh semangat ya. Ya Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya ibu akan absen terlebih dahulu. Disimak ya. Ya Bu. Fitria Suci Wulandari, Hadir Bu. Fitri Yulianti, Hadir Bu. Khalisa Dian Airiza, Hadir Bu. Anita Zulia, Hadir Bu. Lara Febriani, Hadir Bu. dan yang terakhir Siti Nurhaliza. Hadir Bu. Hadir semua ya. Hadir Bu. Bismillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya lihat kondisi sekitar. Apakah adanya sampah? Jika ada sampah, harap dikutip dan dirapikan tempat duduknya. Bu. Apakah sudah rapi? Sudah Bu. Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang tahu materi pada minggu lalu? Bersuci dari Najis, Bu. dan Iya, hadas, Bu. bersuci dari hadas dan Najis. Ya. Yang mana bersuci dari hadas dan najis tersebut juga ada keterkaitan dengan materi kita pada hari ini, yang mana itu tentang sholat fardu atau sholat 5 waktu. Sholat yang mana sebelum ibu jelaskan poin-poinnya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang mana tujuan pembelajarannya itu untuk mengetahui apa itu pengertian tentang sholat. Selanjutnya yaitu tentang syarat wajib dan syarat sah sholat. Jelas tuh saya ke belakang? Jelas Bu. Selanjutnya yaitu tentang rukun sholat. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Yang selanjutnya yaitu tentang sunnah sholat. Yang terakhir yaitu hikmah kita mempelajari sholat fardu. Nah, inilah 6 poin yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang mana untuk mengetahui pengertian tentang sholat. Selanjutnya itu untuk mengetahui syarat wajib dan syarat sah sholat. Selanjutnya itu untuk mengetahui tentang rukun sholat. Dan selanjutnya itu untuk mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat. Selanjutnya itu untuk mengetahui tentang sunnah sholat. Dan terakhir untuk mengetahui tentang hikmah kita mempelajari tentang sholat fardu. Dan kita akan membahas tentang materi pertama, yaitu tentang pengertian sholat
fardu. Siapa yang tahu apa itu sholat, pengertian sholat secara bahasa? Doa, Bu. Iya, Ucapan. doa. Sholat secara istilah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Suatu gerakan Iya, bisa. dengan Mm-mm. niat yang diakhiri dengan Iya. salam dengan ruku dan syarat Iya, suatu ibadah yang terdiri dari ucapan-ucapan ya yang terdiri dari ucapan dan perbuatan-perbuatan ya perbuatan yang dimulai dari takbiratul dimulai ihram ya dan diakhiri dengan salam. takbir, mulai dari takbiratul ihram dan Salam. diakhiri dengan salam sesuai Dan syarat dan ya rukun dan syarat tertentu. Nah, inilah pengertian sholat secara bahasa, yaitu doa atau ucapan. Nah, secara istilah yaitu suatu ibadah yang terdiri dari perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang mana terdiri dan diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Dan adapun dalil yang menyangkut tentang sholat, yang mana yang pertama yaitu Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 dan Quran surah An-Nisa ayat 103. Ya, dipersilakan kepada Ananda Anita Zulia untuk membacakan Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ya, terima kasih kepada Ananda Anita yang telah membacakan Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 beserta artinya. Selanjutnya yaitu Quran surat An-Nisa ayat 103 yang akan dibacakan oleh Ananda Khalisa. Kepada Ananda Khalisa dipersilahkan untuk membacakan. Ya, iya, dipersilahkan. Jangan lama-lama ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'natum faqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ada Bu. Terima kasih kepada Ananda Khalisa yang telah membacakan Quran surat An-Nisa ayat 103, yang mana sudah jelas yang isi dari Quran surat Al-Bayyinah dan juga Quran surat An-Nisa yang berisikan tentang sholat. Selanjutnya yaitu adanya hukum dari sholat fardu, yang mana hukum sholat fardu itu ialah wajib atau yang sebut dengan fardu
dikenakan bagi kaum muslimin dan kaum muslimat sesuai dengan syarat wajib salat. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Ya, selanjutnya yaitu pada poin yang kedua. Yaitu tentang syarat wajib dan syarat sah sholat. Yang mana kita masuk ke poin yang pertama yaitu syarat wajib. Siapa yang tahu apa saja syarat wajib bagi sholat, untuk kita sholat? Sholat Islam, Balik, Hmm. menerasakan, balik, bersih suci, menerasakan sehat, iya, akal sehat, ya, ada, suci, ya, suci dari haid. Apakah ya? suci dari hadas besar dan hadas kecil. Iya, suci dari hadas, Dan najis, hadas dan najis. ya. Selanjutnya, apakah sudah? Sudah, Bu. Sudah. Baiklah, inilah syarat wajib sholat yang mana Islam, balik, berakal sehat, dan suci dari hadas dan najis. Selanjutnya yaitu syarat sah sholat. Apa saja syarat sah sholat? Kita tahu? Islam, Ya, Islam. Apa lagi? balik, Bu. Balik. Apakah ya balik? Syarat wajib, Bu. Itu syarat wajib ya. Islam. Apa lagi? Suci. Suci Badan. badan, pakaian. Oh, syarat sah, Bu. Iya. Mana? Iya. Selanjutnya, kalian tahu? Menghadap kiblat, Ya, menghadap kiblat. menutup aurat, Menghadap kiblat. Menutup aurat. telah masuk waktu sholat, Iya, telah masuk waktu sholat. Nah, inilah syarat sah sholat yang mana Islam, suci badan, pakaian dan tempat, menghadap kiblat, menutup aurat, dan yang terakhir itu telah masuk waktu sholat. Apakah sudah paham? sudah, Bu. Sudah. Selanjutnya yaitu rukun sholat. Rukun sholat. Yang mana rukun sholat? Ada berapa rukun sholat? Siapa yang tahu? 13 ya, 13. Yang pertama, Niat, niat. berdiri, Ya, berdiri. takbiratul ihram, Yang keempat, Kalisa, apa, Bu? rukun sholat yang keempat. Iya, berdiri takbiratul ihram, membaca al-fatihah, Iya, membaca Al-Fatihah. ruku, Yang kelima, Ulan, Hah? rukun sholat. ruku dan Ruku. Kamu lagi tahu, aku kiranya kamu udah bisa. Yang keenam, Fitri. Syakuku Iya, tidak. jangan tanya, tidak. Yang ketujuh, Riza. Sujud, Bu. Sujud.
Yang kedelapan, Lara? Duduk antara dua Iya, sujud. duduk antara dua sujud. Dua sujud. Yang sembilan, Anita? Membaca tasyahud awal, Bu. Tasyahud awal. Yang ke-10, Tasyahud akhir. ya, tasyahud akhir. Yang 11, Salawat Nabi. ya, membaca salawat Nabi. Salawat Nabi. Yang ke-12, Salam. salam. Yang terakhir, Tertib. ya, tertib. Inilah rukun salat yang mana ada 13. Yang pertama yaitu niat, berdiri, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, membaca tasyahud awal, tasyahud akhir, membaca salawat Nabi, salam, dan yang terakhir adalah tertib. Selanjutnya, apakah sudah paham? Sudah paham. Disimak ya, nanti ibu akan bertanya. Adapun hal-hal yang membatalkan salat. Siapa yang tahu apa saja? Yang kedua, tertawa. Bercanda. Makan minum. Ya, makan dan minum. Ya, Berhadas. ya. Berhadas juga termasuk. Ya. Apa lagi? Bergerak. Bergerak lebih dari 3 kali. Ya. Mendahului imam, Bu, lebih dari 2 rukun. Mendahului imam lebih dari 2 rukun. Merubah niat, Bu. Murtad, Bu. Ya, Bu. murtad. Ya, inilah hal-hal yang membatalkan salat. Yang mana buang angin, tertawa, terbahak-bahak. Selanjutnya itu makan dan minum. Selanjutnya itu berhadas. Yang selanjutnya itu bergerak lebih dari 3 kali. Keenam itu mendahului imam. Mendahului imam ya. Mendahului imam. Selanjutnya itu murtad. Itulah hal-hal yang membatalkan salat. Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Kalau sudah, dilanjutkan. Dilanjutkan dengan sunnah sholat. Yang mana sunnah sholat itu terbagi 2. Harap diperhatikan ibu ya. Iya, Bu. Yang mana ada sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Siapa yang tahu apa itu sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah? Ada yang tahu? Sunnah qauliyah itu perkataan, Bu, atau bacaan dalam Ya. sholat. Perkataan dalam sholat. Kalau sunnah fi'liyah yaitu perbuatan yang dilakukan dalam sholat. Bisa sampai baru, Bu. Nih, Bu, lihat puisi, Bu. Lanjutkan di Lanjut rumah. ya. Kasih ke kawannya lagi. Iya, tengok ke kawan yang Ada sudah apa mencatat. tidak, Bu? Aduh, banyak gitu. Bisa hancing. Selanjutnya yaitu adanya hikmah salat wajib ya, atau salat fardu. Ya, ini yang terakhir ya.
Materi terakhir. Ulang Kak Sophie, Bu. Kenapa kamu nih ulang? Ganggu kita. Ulang main HP, Bu. Ya, Makanya simpan bisa HP dulu sekarang, ya. Bu. Baiklah, apa saja hikmah salat fardu atau salat wajib yang Anda Mencegah ketahui? perbuatan keji dan mencegah perbuatan keji dan mungkar, Bu. Mencegah Perbuatan keji dan mungkar. keji dan mungkar. Yang ada yang tahu yang lain? Menumbuhkan ketenangan hati, Bu. Ketentraman jiwa raga, Bu. Menyehatkan tubuh, Bu. Hah? Iya benar, Bu. Iya, menyehatkan tubuh. Mempercantik wajah, Bu. Kalau disiplin diri juga termasuk hikmah dalam sholat? Iya, Bu. Disiplin. Meningkatkan ketakwaan, Bu. Keimanan. Menjadikan bersih, Bu. Mendidik bersih. Mendidik bersih. Ya, Bu, kan sebelum salat kita bersuci, Bu. Iya. Ya, inilah hikmah dalam sholat fardu atau sholat wajib. Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Kalau sudah paham, Ibu akan membentuk kelompok, yang mana kelompoknya terdiri dari 2 kelompok, yang mana kelompok 1, coba berhitung dari 1 sampai 2, dimulai dari Ulang. bulan. 1, 2, 1, 2 ya. 1, 2, Ya, selanjutnya. 1 poin. Iya, selanjutnya yaitu berkumpul pada kelompok-kelompok yang sudah diberikan tadi. 2, 1, Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sebelah kiri. Ini 2. 1. Sekolah Bibi. Bersih lah, Bu. Bagaimana? Ya, sudah berkumpul dengan kelompoknya. Sudah, Bu. Ya, Ibu akan memberikan kertas kepada kelompok 1 dan juga kelompok 2 nih kertasnya. Ya, yang mana tugasnya yaitu terdapat di halaman 62 di buku paket Ananda semua. Yang mana adanya perbedaan di sana ya. Yang mana adanya poin 1 dan poin 2, yang mana poin 1 akan dipresentasikan atau didiskusikan kepada kelompok 1 dan poin kedua dipresentasikan kepada kelompok 2. Apa yang tadi? Iya. Yang mana, Bu? Yang sama Iya, Bu. Ya, Yang kelompok 1 membahas apa, Bu? ada itu di buku paketnya, yang mana di Halaman? poin 1 halaman 62. Latihan Yang ya, atas. Bu. Iya. Anak kecil belum terkena kewajiban. Ah, iya itu dia. Oh, iya, Bu. Yang mana di sini kalian akan mendiskusikan yang mana membedakan yang mana syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Bu, boleh izin sebentar, Bu. Iya, mau kemana Kalisa? Ambil laptop, Bu. Iya. Jangan lama ya. Iya, Ibu berikan waktu selama 5 menit. Udah selesai, Bu. Ya selesai? Sudah, Bu. Ya, silakan kepada kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil. Baiklah teman-teman semua, Iya. jadi saya di sini perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi dari kami, yaitu tentang syarat wajib sholat. Jadi teman-teman, syarat wajib sholat itu yang pertama beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, telah memasuki akal balik namun
Namun bagi anak-anak yang melaksanakan tetap sah salatnya selama sudah mumayyiz atau mampu membedakan. Ya, berikan hapus kepada kelompok 1. Selanjutnya itu kepada kelompok 2 untuk presentasikan hasilnya. Lama Bu. Saudara. Kelompok 1 tolong didengarkan. Iya. Jadi kami di sini sebabnya karena ini Bu, perempuan yang sedang haid tidak terkena kewajiban dan haram melaksanakan sholat. Jika tetap melaksanakannya maka sholatnya tidak sah karena syarat sah sholat itu salah satunya yaitu yang pertama mumayyiz, dapat membedakan antara sesuatu yang bersih dan kotor, baik dan buruk, menguntungkan dan merugikan dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang namanya yang syarat yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi yang poin perempuan yang sedang haid ini tidak terkena kewajiban itu termasuk kepada poin suci dari hadas dan najis Bu. Yang terdapat dalam syarat sah sholat. Yang terdapat di dalam syarat sah sholat. Terima kasih. Berikan hapus pada kelompok 2. Ya, harap dikumpul hasil diskusinya ya. Ya Bu. Kita kumpul kertasnya. Ya Bu, kami dapat Ya, hasil diskusinya tadi akan Ibu nilai dan akan Ibu berikan atau Ibu kasih tahu nilainya minggu depan. Dewa menang. Apakah sudah paham materinya? Sudah Bu. Ya, apakah ada yang tanyakan? Ya Tidak Bu. Bu. Jika tidak, Ibu yang bertanya ya. Saya hilang lagi so-so. Ibu akan bertanya yang mana? Yang pertama yaitu apa rukun sholat yang kedua? Siapa yang tahu? Berdiri Bu. Mana? Harap tulis tangan ya. Ya Anita. Berdiri Bu. Iya. Bas. Berdiri. Berdiri. Rizanya lain aku aja. Berdiri bagian Masa mampu. Selanjutnya. Makasih Riza. Ya, harap tenang ya Kalisa. Ada depan. Harap Bisa. hadap Ada ya. siap Bu. Sudah siap. Depan ya. Saya terlalu fokus Bu. Ya, soal selanjutnya yaitu dalil yang terdapat dalam sholat. Al-Bayyinah ayat 5 Bu. Ya, harap tunjuk tangan ya. Ya, Kalisa. Al-Bayt 5 Bu. Dan Anissa. ayat Ayat berapa? ayat berapa tadi Ya. anak-anak? Ya, siapa yang tahu Anissa ya? Bu cek lu Bu. Baru tadi Bu. Lupa Bu. Lupa Sudah Bu. baca ayat Bu. Ayat ke 100. 103. Tiga. Itu Bu maksud saya Bu. Ya. Ya. Soal terakhir. Soal terakhir yaitu apa pengertian dari sholat menurut istilah? Ya, silakan. Secara istilah ya, bukan secara bahasa. Ya, siapa? Ya, misalnya. Jadi Ada gua. Ya, fokus ya semua. Bersiang Bu. Iya. sholat secara istilah itu Segala. segala Putri Bu. Ya, bisa boleh Fitri. Baiklah Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Itu pengertian dari sholat. Saya jawab semampu saya ya Bu. Ya. Semampu dari saya. Yang Fitri tahu ya. Iya, Silakan. jadi sholat itu adalah suatu gerakan yang mana gerakan tersebut diwali oleh Ya, lanjutkan. Ya, lanjutkan. takbir diakhiri dengan salam Bu. Sesuai dengan rukun Salat. dengan syarat tertentu. rukun dan syarat tertentu Bu. Ya, itulah soal terakhir tadi ya. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Kalau tidak ada, Ibu yang tunjuk ya. Ya Bu. Kepada Siti Nurhaliza dipersilahkan. Apakah bisa?
menyimpulkan hasil penguatan kita pada hari ini. Fitri Bu. Fitri. Bisa Bu. Iya. Jadi yang pertama itu pengertian sholat Bu. Sholat itu secara bahasa artinya doa, perbuatan. Iya, segala sesuatu. Baru secara istilahnya segala perbuatan yang diawali dengan salam takbir, Yang diawali takbir dan diakhiri diakhiri dengan salam dan dengan syarat dan rukun tertentu. Iya, selanjutnya syarat wajib dan syarat sah sholat. Jadi syarat sah sholat itu yang pertama Islam, balik, berakal sehat. Itu Itu syarat wajib syarat Bu. wajib ya. Nah, saya bisa Menutup mengenal aurat. Iya, menutup aurat. suci dari haidan itu. Hadas dan najis Baik pakaian, badan Bu. Iya, maupun itu. tempatnya Bu. Tidak hilang akal. Bukan Bu. Tidak hilangkan syarat wajib. Syarat sah Bu. Iya, Bukan tadi Bu. kamunya di syarat wajib. Debat. Ya tadi hilang akal katanya. Hilang Syarat akal wajib. sah. Syarat wajib. Syarat wajib. Akal sehat. Harus berakal sehat. Ya, harap perhatikan lagi ya. Ya Bu, baru Menutup aurat. Ya. Dalam sewaktu sholat. ya Bu. Selanjutnya Baru rukun Bu. syarat wajib sholat dulu ya. Baru Bu. Tadi syarat sah sholat. Syarat wajibnya Islam. Islam, balik, tidak hilang akal. Ya. Baru Suci Bu. suci. Oh ya, Ya, suci dari dari hadas dan najis Bu, baik tempat, pakaian. Baru apa lagi Bu? Ini semangat. Ibu semangat Bu. ya harus Sudah, semangat Bu, kita itu dalam aja, Bu. pembelajaran. Itu aja yang tahu. Iya. Siapa yang tahu rukun sholat ya? Silakan. Iya, rukun sholat lah. Iya, Fitri. Pertama, iya. Kedua, Berdiri. ruku. Takbir. Rukun ihram ya. Kenapa Ibu? Tidak terang itu kamu dulu. Tapi kenapa tidak fokus hari ini ya? Itulah Bu. Baca surat Iya, Iya, baca surah Al-Fatihah. Iya, Fitri. Lanjutkan. Ruku Bu. Saya baca Bu. Al-Fatihah. Tidak. Lalu Sujud. Tasyahud awal, tasyahud akhir, membaca salawat, yang selanjutnya salam, yang terakhir takbir. ya itulah rukun sholat. Rukun Sholat. Islam. Ibu tadi hanya Iya. mengetes ya. Sholat Iya, itu Ganti juga kok. termasuk rukun Islam. Iya, sholat juga Sholat termasuk itu rukun rukun keberapa deh Bu? Islam. Rukun keberapa sholat itu Iya, Bu? siapa yang tahu? Rukun kedua. Rukun Islam yang ke? Dua. Ih, tapi taman manda ya. Dan yang terakhir hikmah yang dapat kita pelajari dari sholat fardu. Tadi apa saja? Disiplin menghargai waktu. Iya, lagi? Mencegah perbuatan keji dan munkar. Meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Iya. Menenteramkan jiwa kita. Dan itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, harap dinafikan tempat duduknya ya. Udah. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, Ibu akan memberikan tugas pada Nanda, yaitu kerjakan buku LKS halaman 70. Dikerjakan ya Nanda. Ya Bu. Sampai sinilah pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an Kekaskan suaranya, kok gak semangat ini? Harus semangat ya. Ya Bu. Ya, diulangi lagi membaca doa kafaratul majelis. Harus ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Ya, tadi mah